Selamat siang semuanya. Iya. Masih semangat? Masih. Ketemu lagi di pelajaran? Iya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, meskipun terlihatnya dari suara sudah bagus nih, semangat nih. Cuma kan tetap saya tidak tahu kondisi hati atau emosi kalian saat ini. Dan saya tidak mau sampai mempengaruhi pembelajaran di praktikum. Karena praktikum itu harus fokus, harus hati-hati, apalagi menggunakan alat-alat kimia yang ada di depan, meskipun peralatannya sangat sedikit. Oke, untuk memulai, sebelum memulai pembelajaran, di sini ada emoji yang harus kalian ambil. Ya, ini macam-macam, ada yang sedih, ada yang kaget, ada yang capek. Nanti silakan kalian ambil satu ini, kemudian duduk kembali. Nanti akan saya cek siapa yang perasaannya mungkin harus dikondisikan dulu. Ya, silakan ambil kertas. Ada yang kaget di ujung, di sini ada yang kaget, ada yang kayak takut, banyaknya yang ngopel. Oke, mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancaran, karena kita lama praktikum, biasanya kalau tidak 2 kali 45 menit itu adalah 3 kali 45 menit, sekitar 1 jam lebih, 1,5 jam. Ya, supaya kegiatan lancar, silakan KM bimbing teman-temannya baca doa. Ya, untuk KM berdiri biar terlihat. KM saja yang berdiri. Silakan bimbing teman-temannya untuk baca doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dalam hati dimulai. Selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk KM. Sekarang saya mau cek kehadiran. Lengkap? Tepuk tangan untuk 11. Tambah semangat, kita lakukan ice breaking. Silakan berdiri. Cuma hati-hati, jangan kena mejanya. Silakan berdiri di dekat kursinya masing-masing. Kita ice breaking dulu, nggak akan berpikir ice breakingnya. Cuma kalian butuh tingkat konsentrasi yang tinggi. Oke, sudah siap? Konsentrasi. Gampang. Ice breakingnya, kalau saya bilang tangan ke depan, berarti kalian tangannya kalian kalau tangannya ke depan berarti disuruhnya berarti ke depan. Tangan ke pinggir, ke atas, belakang. Nah, tinggal ngikutin aja ya, tinggal mengikuti sesuai instruksi. Oke, konsentrasi. Tangan ke depan. Tangan, ayo konsentrasi. Tadi suruh tangan ke depan, tangan ke bawah. Konsentrasi. Masih ada yang belum konsentrasi. Tangan ke samping. Oke, ulangi ya. Tadi masih ada yang tidak konsentrasi nih. Konsentrasi. Tangan ke pinggir. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kemudian di sini laju reaksi, ya, materinya. Nah, ini ya, yang ini. Kita telah mempelajari tentang materi reaksi eksoterom dan endoterom. Ya, ekspor. Berarti ke dalam atau keluar? Keluar. Berarti ini pun sama, eksoterom berarti dia melepaskan kalon. Ya, ingat di materi yang sebelumnya. Kalau endo berarti kebalikannya. Berarti dia ke dalam menyerap kalon. Ya, jadi eksoterom sama endoterom masih ingat pelajaran sebelumnya. Ya, kemudian ini laju reaksi memiliki banyak aplikasi. Jadi laju reaksi yang akan kita kerjakan itu banyak aplikasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti ingat tentang atau pernah mendengar yang tentang mengawetkan makanan. Ya, biasanya mengawetkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu adalah untuk mengawetkan makanan tidak cepat busuk, sama kalian di sini adalah dapat meracik obat atau kadar dari suatu obat. Kemudian, pernahkah atau kalian membakar kertas atau melihat, ya? Jadi kertas yang dirobek
silakan dibuka linknya. Ya, silakan yang penting nanti kalian itu sebagai sumber literaturnya. Ya. Praktikumnya biar terpantau sama saya, biar terpantau kita kerjakan satu-satu berarti. Tapi silakan secara mandiri, tapi bareng-bareng. Percobaan yang pertama silakan kalian buka LKPD-nya, lembar kerjanya, cek percobaan nomor 1 silakan kerjakan. Yang lain siapkan siapa yang mengamera, siapa yang yang menulis, siapa yang memegang timer. Ya silakan. Percobaan nomor 1 ada? Oke, percobaan nomor 1 apa? Tentang apa? Botol sama bawang, kemudian cuka, baking soda. Berarti ada baking soda, ada cuka, menggunakan botol, kemudian bawang. Oke, silakan kerjakan secara mandiri. Silakan, hati-hati ya. Oke, ingat saya pantau di sini. Boleh. Hati mana? Ya tadi disuruhnya berapa? Yang cuka silakan. Bareng-bareng ya. Ingat ya, disuruhnya berapa takaran untuk baking sodanya? Dua apa? 2 sendok. 3 sendok. Sama? 4 sendok. Oke, kalian ingat sendiri mana yang memasukkan 2 sendok, yang 3 sendok, sama yang 4 sendok. Silakan. Hati-hati kalau memasukkan. Harus dihitung berapa sendok. Ada yang menggunakan sendok makan, ada yang menggunakan sendok teh. Ini menggunakan sendok apa? Oh, sendok teh. Berarti kalau sendok teh 2 sendok. Maaf, kalau 2 sendok jadi berapa takarannya? 4. Ya, boleh. Ini sendoknya yang apa namanya? Yang sendok teh atau sendok makan? Sendok teh. Satu tadi kan 2 sendok makan. Kalau 2 sendok makan berarti berapa? Jadi berapa 4 sendok teh? Jadi berapa sendok teh? Jadi 4 sendok teh. Boleh dibantu, kalau susah dibantu saja sama temannya. Itu kan agak susah ya memasukkannya. Boleh, tapi harus diingat mana yang 2 sendok makan, mana yang 3 sendok, mana yang 4 sendok. Ayo, ini berapa sendok? Pakai sendok apa? Kalau pakai sendok teh berarti 1 sendok makan berapa takar sendok teh? 2. Berarti kalau 2 sendok makan berarti berapa kali? 4. Ini yang berapa sendok? Yang 2 sendok apa? 2 sendok makan. Berarti tadi isinya berapa sendok? Baru 2. Berarti kurang? Ya, boleh. Dibantu aja ngebukanya kan susah ya? Oke. Itu yang berapa sendok? 2. Ini? 3. Oke, dibantu aja naik ke sana. Nah, ini sama yang laki-laki boleh enggak apa-apa? Agak susah kan? Itu tuh susah. Mana? Balonnya mana? 2 sendok. Berapa sendok? Enggak, yang 2 sendok. Kalau 2 sendok makan menggunakannya sendok teh berarti berapa? 4. Ini mau yang berapa sendok? 3. Kalau 3 berarti berapa sendok? 6. Yang ini? Berarti iya 8. Dibantu aja sendok kan? Jadi coba. Najwan kamera siap? Oke. 3. Yang paling banyak. Yang paling besar paling banyak. Hati-hati tuh tadi cara memasukkannya ya. Oke, ini yang berapa? 4. Besar? Nanti tentukan besar, sedang, kecil, langsung saja. Nanti akan melukis lagi kok. Ya. Oke, berarti yang paling besar yang mana ini? Yang kuning. Yang tadi yang berapa? 4. Yang kedua? 3. Ini? Oke, silakan nanti ditulis waktunya sama itunya. Ya, nanti akan melukis lagi kok. Usahakan diamkan aja dulu itunya. Oke, kelihatan? Kita maju ke percobaan 2, silakan. Percobaan 2. Lihat di LKPD-nya percobaan 2 tentang vitamin C. Ya, boleh. Silakan baca di LKPD-nya. Yang vitamin C itu yang pakai kuliah ini. Yang pakai beker kelas 5 yang nanti yang terakhir. Yang 3, yang pakai yang ini. Pakai yang ini dulu ya, yang ini. Ini 100 aja itu ada kan takarannya. Yang ini kan
belajar cara menumpahkan. Ya, didendekkeun ke dindingnya. Jadi selalu bahasa Sunda mah tong dicududukeun cut gitu. Jadi kalau misalkan ininya misalkan zat yang berbahaya, yang panas, yang ada gasnya, pada saat ditumpahkan langsung kan pasti dia nyembur. Ya takutnya ke muka. Jadi ke dindingnya. Maksudnya ke dindingnya aja. Diaduknya harus sama konstan. Kalau cepat, kalau lambat. Tuh, pegang itunya. Pegang gelas kan dipegang. Nah, gitu. Sampai larut nanti mana yang cepat. Hati-hati yang waktu. Yang menentukan waktu hati-hati. Ya, lanjut. Melihat perbedaannya. Yang cepat larut yang mana? Ya, serbu. Meskipun ini belum larut semuanya. Bayar nggak sampai. Baik, penasaran ya sampai selesai. Kalau kamu saja kan juga banyak. Padahal bukan dua ya. Kalau satu udah selesai ini. Oh, ada sedikit lagi. Masih ada sedikit lagi boleh. Tadi kita selesai. Berapa menit? 1 menit 13 detik ini masih iya. Yang sebut dah. Lagi boleh. Ya, lagi. Cara kalian membuat tadi menjadi serbuk Sunda berpengaruh nggak? Berpengaruh ya, yang tadi serbuknya itu kan, dia akan berpengaruh. Kalau serbuknya udah serbuk banget, ya pasti akan cepat. Tapi kalau masih ada padatan kecil-kecil juga akan mempengaruhi. Ini udah hitung. Ya, tadi kalau punya kira-kira aja berapa? Ini kan kalau misalkan kalau semua udah buat Berarti sampai selesai nanti pulang. Kalau enggak, yang penting ada perbedaan dari yang pertama aja. Nah, ini tadi udah ya. Masa mau saya terus siapa yang baru mulai sampai habis. Udah jauh ya.
belajar. Ini tuangkan ke sini memang bisa langsung menggunakan mulut ininya, tapi biar gampang ini ke sini. Posisi ini jangan lurus gini. Jadi nanti si airnya langsung ke sini takutnya nyembur lagi. Jadi ini ke dinding. Kalau sudah bisa sendiri pegangnya boleh seperti ini. Gini. Kalau nggak bisa boleh sama temannya. Kalau misalkan bisa boleh kayak gini. Oh, enggak panas kayak ngelihat si mantan sama pacar baru ya. Pegang kok sama pantur sendiri. Mau sendiri dia aja belajar boleh. Pendek ya. Jadi pendek ya itu hati-hati. Di sini lupa lebih juga. Hati-hati. 30 kira-kira saya harus dilihat sama pantur ke situ. Ya. Kalau lebih nggak apa-apa nanti bisa di sini. Sudah? Pakai yang mulutnya. Nah ini kan dijadikan. Oke. Mulutnya. Ke dinding. Apa yang dinding? Belajar ya ada. Gak apa-apa, lebih sedikit atau kurang sedikit nggak apa-apa. Udah gitu. Oke, yang mana? Yang ini sama yang percobaan 2 sama yang percobaan 1. Mana yang dipengaruhi oleh luas permukaan? Yang berbeda bentuknya. Luas yang berbeda bentuknya. Jatnya ya. Berarti yang ini dipengaruhi oleh. Oke, berarti kalau yang percobaan 1 konsentrasi itu terbahasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum yang tadi dilakukan. Dalam percobaan 1 terjadi reaksi konsentrasi dalam rangka ini. Buka bereaksi dengan soda kue menghasilkan gas. Banyaknya soda kue menentukan cepatnya balon mengembang, dan balon yang cepat mengembang yaitu balon dengan 4 sendok makan dan yang sedang dengan 3 sendok makan, sedangkan yang kecil dengan 2 sendok makan. Dalam percobaan 2 terjadi reaksi luas permukaan. Dalam reaksi ini vitamin C, serbuk, dan tablet yang cepat larut adalah yang serbuk. Dan dalam dengan waktunya dengan serbuk waktunya berapa tadi? Bacakan. Yang serbuk waktunya berapa? Yang tablet berapa? Kan ada ya? yang serbuk dengan waktu 5 menit 30 detik, Ya. sedangkan yang tablet 7 menit 50 detik. 2 menitan. Oke, selanjutnya. Dan dalam percobaan 3 terjadi reaksi suhu. Dalam reaksi ini suhu yang panas lebih cepat bereaksi dibanding suhu yang dingin. Ya. Dengan waktu suhu yang panas adalah 4 menit 27 detik, sedangkan yang dingin 5 menit 57 detik. Ya, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kesimpulan. Ya. Secara teori dan praktikum yang saya lakukan di sini, ini yang saya kue dan juga dapur. Jadi sebagai konsentrasi berarti semakin banyak tumpukan. Jadi semakin banyak, kayak tadi, semakin banyak orang, semakin banyak tenaga yang mau dikeluarkan. Tumpukannya, diaradunya, berjuang untuk keluarnya. Ini pun akan semakin banyak tumpukannya yang terjadi sehingga membuat reaksi berlangsung lebih cepat. Ya kan harus Pak ibaratnya siapa yang duluan, siapa yang tercepat seperti itu. Jadi semakin banyak konsentrasi, semakin banyak tumpukan yang terjadi sehingga membuat reaksi semakin lebih cepat ya terjadinya. Jadi kalau dilihat dari percobaan 1 memang yang balon yang mengembang lebih besar itu adalah konsentrasi yang tadi berapa sendok? 4 sendok. Kalau misalkan tidak seperti itu berarti ada faktor-faktor lain. Kayak tadi pada saat praktikumnya, orangnya, alatnya, bahannya seperti itu ya. Jadi beberapa faktor mempengaruhi. Yang kedua, ini semuanya sama ya. Laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin besar luas permukaan partikel, semakin tinggi frekuensi tumbukan sehingga reaksi berlangsung cepat. Tadi yang serbuk, berarti serbuk itu luas permukaannya, semakin besar luas permukaannya. Jadi frekuensi tumbukan ya semakin tinggi sehingga reaksi itu berlangsung cepat. Yang terakhir, jelas suhu, ya suhu dipengaruhi oleh. Jadi semakin suhunya semakin naik, semakin panas, laju reaksinya gerakan partikel semakin cepat. Ini kayak kita sekarang panas ya suhunya, kecepatan untuk pengen keluar teman istirahat gitu ya. Sama semakin panas kan kita semakin bergerak kan ya. Kalau di ruangan itu menyebabkan ya kita bahkan tumbukannya semakin ini apa
gerakan kita untuk gerak. Ayo cepat keluar pun sama seperti itu. Jadi semakin tinggi suhu mempercepat laju reaksi. Ini percobaan dari kesimpulan dari ketiga. Nah, kemudian setelah ini ketiga percobaan kalian saya nyatakan kelompok 1, 2, 3, 4 baik dari segi percobaannya ataupun dari segi pembahasan kesimpulan alasannya kenapa ini berhasil dan tidak, saya menyatakan untuk 4 kelompok ini kalian berhasil untuk satu itu. Ada soal evaluasi nih, ya, ada soal evaluasi di percobaan 1. Di percobaan 1 kan tadi pada saat kalian yang dimasukkan ke botol itu apa? Yang di botolnya, yang di botolnya dulu cuka, kemudian ditambah jadi dalam balon. Pertanyaannya, kenapa balon bisa mengembang? Kenapa balonnya bisa mengembang? Padahal itu yang dicampurkan soda kue sama cuka. Kenapa balon bisa mengembang atau kenapa balonnya jadi mengembang? Karena ada reaksi dari soda kue dan cuka, sehingga menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida rumus kimianya apa? CO2. Jadi kenapa balon bisa mengembang? Itu ada gasnya. Jadi gas itu bisa dihasilkan dari campuran atau reaksi soda kue dan cuka. Dan kalau mau bikin balon kan, kalau misalkan pada saat ada kegiatan kita suka butuh balon yang buat diterbangkan ya, susah untuk mencari gas, buat aja sendiri. Itu kebayang tapi punya banyak cara buatnya gitu. Tapi kan ada usaha seperti itu. Jadi gas itu bisa dihasilkan salah satunya dari campuran soda kue dan cuka seperti itu. Ini nah ini reaksinya ya. Ini ya, ini dari cukanya, ini soda kuenya, mesinnya nih. Ya, 3 COH ditambah NaCO3 menghasilkan natrium asetat, air. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dia mengembang si balonnya. Ada gas CO2. Oke, baik, ada pertanyaan untuk percobaan hari ini dari awal sampai akhir kalian sudah menyelesaikan dengan baik. Ada pertanyaan? Ada. Oke, bagaimana percobaan hari ini? Harus seperti ini setiap pertemuan? Menggunakan praktikum? Siap, harus siap. Anak kimia, anak apa ya? Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, saya sangat berterima kasih buat kalian mengerjakan dari awal sampai akhir dengan keaktifan. Ya, setiap kelompoknya saya lihat semuanya aktif, efektif, kemudian tidak ada yang ngobrol dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini, praktikum sederhana ini bermanfaat untuk kalian. Kemudian saya tidak bisa membalas kebaikan pembelajaran kalian hari ini dengan perjuangan membawa alat dan bahan semuanya yang seharusnya memang kita sudah ada di lab, tapi tidak ada laboratorium, tidak ada ruangan. Kekurangan alat dan bahan tidak menyebabkan, tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan praktikum atau belajar praktikum dengan alat-alat yang sederhana. Untuk itu kita kasih aplaus buat kita semua. Terima kasih. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.